Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi atau tema daerah tujuan wisata dan pariwisata. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Dita Amanda Putri Sultan, selaku moderator dan juga pemateri yang kedua. Dan selanjutnya ada Mufti Hatul Nasifah selaku pemateri yang pertama. Dan yang terakhir ada Nur Muhammad Royan sebagai pemateri yang ketiga. Kepada pemateri yang pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Pariwisata. Pariwisata adalah pergerakan sementara dari manusia ke tempat tujuan di luar tempat tinggalnya dan di luar kantornya. Yang biasa, aktivitas yang dilakukan selama dia tinggal di tempat tujuannya, dan fasilitas yang diperlukan adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Yuti 1996 menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk usaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut, guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata yaitu suatu perjalanan terencana yang dilaksanakan secara individu atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Lalu pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata ini harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin untuk mencapai daerah tujuan wisata. Diperlukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan. Lalu pengembangan daerah tujuan wisata. Dalam supply dan demand, perlunya setiap daerah tujuan wisata menerapkan segmen wisata yang akan dicapai. Sudah jelas, maka perlu dikaji apakah kebutuhan dari segmen wisata tersebut, sehingga wisata tersebut akan memunculkan demand. Dengan demikian, maka untuk mengembangkan daerah tujuan wisata tersebut dapat diidentifikasikan supply yang dibutuhkan oleh wisatawan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek psikologis terkait dengan pariwisata. Aspek yang pertama yaitu mengenai persepsi terhadap tujuan atau tempat pariwisata itu sendiri. Nah, ternyata persepsi ini penting banget. Kenapa? Karena persepsi atau pandangan, jika kita memiliki persepsi yang baik, maka kita juga akan mendapatkan hal yang baik. Tapi jika kita memiliki persepsi yang tidak baik, maka yang kita dapatkan pun hal yang tidak baik. Seperti bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita memandang sebuah tempat wisata. Kalau kita memandang sebuah tempat wisata itu dengan baik, maka apa yang diberikan dari tempat wisata itu pun akan baik kepada kita. Yang kedua, aspek kepercayaan akan tempat pariwisata yang akan dituju. Nah, kepercayaan ini hadir karena adanya persepsi yang baik. Jika persepsi yang baik itu timbul, maka kita akan percaya dengan tempat pariwisata tersebut. Nah, dari situ timbul rasa kepercayaan, maka kita juga akan sering ke tempat pariwisata itu, dan juga untuk meramaikan dan memberitahu kepada orang-orang bahwa tempat ini adalah tempat yang bisa dipercaya untuk kita liburan atau mungkin yang lainnya. Yang ketiga, aspek keindahan dan kenyamanan ruang serta dalam daerah tujuan tempat wisata. Tidak dipungkiri, aspek keindahan itu penting banget ya teman-teman, karena kalau misalkan kita pergi ke tempat yang indah, itu pasti akan menimbulkan rasa nyaman, rasa senang, dan hal ini bisa menjadi sebuah memori, sebuah ingatan yang tidak terlupakan bagi kita. Mengapa? Karena orang-orang juga pasti kita pun kalau mencari tempat pariwisata, tempat wisata untuk berlibur, pasti kita mencari tempat yang indah, tempat yang asri, tempat yang sejuk. Dan dari situ akan timbul kenyamanan.
Tapi apabila kita datang ke tempat yang kita saja tidak merasa nyaman di situ, karena mungkin ada hal-hal yang lain, maka kita juga akan merasa cepat bosan, cepat jenuh, seperti itu. Yang keempat, aspek keunikan dan menarik. Hal ini akan menaikkan minat terhadap tempat tujuan wisata itu sendiri. Benar teman-teman. Teman-teman sadar gak sih bahwa kita itu kadang-kadang memilih tempat wisata itu kita lihat karena keunikannya. Nah, keunikannya ini seperti memiliki ciri khas tersendiri. Kalau misalkan kita tahu ada sebuah tempat wisata yang memiliki ciri khas tersendiri, maka kita kan kayak penasaran. Dari penasaran itu timbullah rasa ingin tahu. Nah, dari rasa ingin tahu, kita akan mencoba mencari tahu. Oh, ternyata tempat pariwisata itu seperti ini, dan seperti ini. Dari situlah maka akan timbul rasa ingin kita ke tempat itu. Dan dari situ kita akan pergi ke tempat itu dan melihat, wah ternyata tempat wisata ini tuh menarik. Nah, dari hal ini yang akan menaikkan minat para wisatawan untuk pergi ke tempat wisata itu sendiri. Selanjutnya, ada pun beberapa aspek lain, yaitu kompleksitas. Nah, aspek kompleksitas ini kayak hubungan timbal balik antara masyarakat, wisatawan, dan juga tempat pariwisata itu sendiri. Apabila ketiga ini memiliki hubungan yang baik, maka tidak dipungkiri hal yang dihasilkan pun akan baik, seperti itu. Yang kedua, keunikan dan mengejutkan. Hampir sama kayak aspek yang sebelumnya, itu mengapa seharusnya tempat wisata itu memang juga harus memiliki keunikan, ciri khas, dan mungkin hal-hal yang belum pernah kita tahu atau out of the box. Jadi karena itu yang akan menarik minat para wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Keterbaharuan. Nah, keterbaharuan ini juga penting teman-teman untuk tempat wisata. Mengapa? Kalau misalkan kita datang ke tempat wisata, tapi tempat wisata itu monoton atau mungkin sudah lama dan tidak ada pembaharuan apapun, maka minatnya kan akan menjadi kecil. Minat wisatawan untuk datang ke tempat itu kecil, dan bahkan wisatawan itu mungkin tidak mau datang ke tempat itu lagi. Tapi apabila sebuah tempat wisata memiliki keterbaharuan terkait dengan wisatanya itu, atau mungkin hal-hal yang lain, atau mungkin menyangkut dengan teknologi, sistem, atau segalanya, atau segala macamnya, maka itu akan mengangkat minat para wisatawan untuk datang ke tempat wisata itu. Nah, selanjutnya ialah ruang yang lapang. Nah, benar banget teman-teman. Kalau misalkan kita datang ke tempat wisata tapi tidak memiliki ruang yang cukup untuk kita bergerak, atau mungkin untuk kita melakukan hal-hal yang terkait dengan kita mengunjungi tempat pariwisata itu, maka kita juga kan merasa nggak nyaman dan bahkan merasa tempat ini tuh tidak pantas dikatakan sebagai tempat wisata. Nah, maka dari itu kenapa sebuah tempat wisata itu juga harus memiliki ruang yang cukup atau ruang yang lapang. Karena pasti yang pertama akan mengundang minat wisata yang banyak, jadi banyak pengunjung. Kalau misalkan ruang yang dimiliki tidak cukup untuk menampung banyak orang, maka kita juga akan merasa nggak nyaman, merasa nggak senang kayak gitu. Kalau memiliki ruang yang cukup, maka kita juga akan leluasa melakukan kegiatan kita, dan kita juga akan merasa senang, bawaannya tuh senang, happy, seperti itu. Dan bahkan nggak terbebani, atau kita kayak ya biasa aja walaupun banyak orang kayak gitu, karena kita tahu tempat ini tuh memiliki ruang yang cukup atau ruang yang lapang untuk menampung orang yang banyak, untuk menampung wisatawan, seperti itu. Dan aspek yang terakhir yaitu indah dan nyaman. Hampir sama seperti aspek yang sebelumnya. Memang keindahan itu adalah suatu poin penting yang bisa meningkatkan minat serta keinginan seorang wisatawan untuk berkunjung atau berpariwisata ke tempat wisata tersebut. Kalau misalkan kita datang ke tempat wisata yang indah, yang asri, yang menyejukkan mata, menyejukkan hati, menyejukkan jiwa serta badan, maka kita juga kan bakalan senang dan merasa nyaman, dan bahkan dari situ timbullah keinginan untuk datang ke tempat itu lagi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berjudul aplikasi psikologi lingkungan pada daerah tujuan wisata. Yang pertama ada kreativitas. Untuk kreativitas sendiri merupakan perencanaan dari tujuan daerah wisata sehingga objek wisata dapat membuat wisatawan yang melihat
akan merasa takjub dengan daerah tujuan wisata yang dituju. Objek wisata alam yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan menjadi produk andalan wisata itu adalah sangat bergantung pada pengelolaannya, teman-teman. Pengelolaan sumber daya wisata itu tidak hanya memanfaatkan sumber daya tersebut, tetapi perlu upaya keterpaduan dalam penataan terhadap lingkungan sekitarnya, terus pemeliharaan keberadaan dan keindahan, terus pengawasan, pengendalian dan pemulihan terhadap keindahan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut, teman-teman. Kemudian ada diferensiasi dan indigenous. Diferensiasi pengembangan daerah tujuan wisata harus mampu membedakan antara satu tempat wisata dengan tempat wisata yang lain. Dalam hal ini tentu kita harus mengenal potensi yang terkandung di dalam daerah tersebut. Contohnya seperti negara kita Indonesia dengan negara tetangga Singapura. Negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah dari segi laut, pegunungan, dan masih banyak juga hutan yang sifatnya alami untuk dipandang oleh mata. Nah, ketika potensi ini bisa diolah dengan kreativitas yang cukup, maka terciptalah ruang lingkup wisata yang sangat menarik perhatian wisatawan. Disinilah potensi yang harus dikembangkan. Kemudian untuk Singapura sendiri mempunyai keterbatasan untuk pengelolaan tempat wisata yang terkait dengan alam, sehingga kebijakan negara Singapura dalam ruang lingkup wisata itu menggunakan tempat wisata buatan dan lebih modern tentunya, teman-teman. Kemudian indigenous sendiri adalah potensi yang terkandung dalam daerah tertentu yang masih mempunyai keaslian keindahan alam, sehingga dapat digali potensi ini oleh budaya asli daerah tersebut. Contohnya seperti di daerah saya sendiri. Di daerah saya sendiri, teman-teman itu mempunyai air terjun asli dari alam. Dengan adanya air terjun ini, masyarakat setempat mempunyai ide kreatif untuk mempercantik lokasi air terjun ini, karena masyarakat setempat ini menyadari bahwa air terjun ini mempunyai potensi yang sangat besar. Kemudian green psychology. Untuk green psychology sendiri yaitu sebagai pengembang ilmu psikologi yang membahas interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Nah, terutama terkait dengan kondisi bumi saat ini yang sudah mengalami krisis. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran manusia terhadap apa yang dilakukan selama ini pada bumi. Contohnya seperti maraknya penebangan pohon secara liar demi kebutuhan manusia itu sendiri tanpa adanya reboisasi. Nah, hal ini sangatlah berpengaruh terhadap lingkungan di sekitar tersebut. Nah, dampak yang terjadi ketika penebangan pohon secara liar ini biasanya akan berdampak kepada bencana alam seperti banjir, terus tanah longsor, efek rumah kaca. Kemudian masyarakat dan sumber daya manusia. Masyarakat yang ada di daerah tujuan wisata cenderung berjualan makanan-makanan ringan, teman-teman. Dan cara berjualannya pun cukup ekstrim. Kenapa dibilang ekstrim? Karena masyarakat yang berjualan ini cenderung mengejar wisatawan yang sedang menikmati pemandangan yang ada, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman oleh wisatawan ini. Masyarakat yang ada di daerah tujuan wisata harus menjadi perhatian pengelola daerah pariwisata. Nah, tingkah laku masyarakat sekitar di daerah tujuan wisata harus menjadi bagian kehidupan pariwisatawan, karena setiap hari
antara masyarakat dan pegawai pariwisatawan itu setiap hari bertemu gitu. Kemudian dengan sumber daya manusia pariwisata harus dapat memberikan servis. Nah, dengan adanya sumber daya manusia pariwisata ini, pegawai harus memberikan servis atau pelayanan yang baik kepada wisatawan seperti pengelolaan daerah pariwisata, terus pimpinan wawasan, pekerjaan hotel, pekerjaan pemasaran, terus pekerjaan kesenian, pekerjaan tempat hiburan dan rekreasi lain. Kemudian untuk keamanan daerah wisata itu sangat penting teman-teman. Nah, dan selanjutnya ada pekerjaan transportasi. Nah, sedangkan untuk penjual hiasan dan makanan-makanan ringan itu biasanya bagian dari masyarakat setempat daerah wisata. Itu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Dan apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.